Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang paling pertama yaitu deskripsi teori. Kurikulum, perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia dalam catatan sejarah telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejarah mencatat telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 8 kali sejak dirancang pertama kali tahun 1947 hingga tahun 2012, yaitu pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004. Mulai tahun 2013, kurikulum di Indonesia mulai digantikan dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Kemudian, tantangan dan harapan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukanlah suatu hal yang tanpa sebab. Perubahan iklim pendidikan dan arus globalisasi turut berperan dalam pertimbangan perubahan kurikulum. Selain itu, kondisi internal penduduk bangsa yang dinamis juga mendasari dikembangnya suatu kurikulum. Prestasi belajar. Prestasi belajar diartikan sebagai hasil yang dicapai dari aktivitas belajar atau hasil belajar. Prestasi belajar didefinisikan sebagai penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Kemudian model pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu problem based learning dan discovery learning. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah paduan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan. Yang kemudian lembar kerja siswa. Suatu proses pembelajaran akan lebih optimal jika mampu mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Salah satu perangkat pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu siswa dalam proses pembelajaran adalah lembar kerja siswa, yang selanjutnya disingkat dengan LKS. Kemudian, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum berdasarkan Permendikbud No. 64 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik dan menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Kemudian yang terakhir adalah kerangka berpikir. Perubahan siswa pendidikan di Indonesia sudah menjadi tradisi yang berlangsung sejak kemerdekaan Indonesia. Perubahan kurikulum dari KTSP menuju kurikulum 2013 perlu disikapi bijaksana oleh para pelaku pendidikan, termasuk di dalamnya adalah guru sebagai pendidik. Baiklah, sekian materinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.